hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau malam hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Malam hari ini mari siapkan seluruh kehidupan kita dan kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Namun sebelumnya saya mengundang dengan kasih Ibu Gloria Kailem untuk membuka kita dalam doa.
Mari kita tundukkan kepala berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan yang selalu menolong kehidupan kami. Tuhan yang begitu baik, besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Kami mau menyembah Engkau, memuliakan nama Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati lawatan Tuhan di dalam ibadah malam hari ini. Mari Tuhan jamah kami, lawat kami, kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah ibadah kami, bahkan di dalam setiap hati kami. Mulai saat ini sampai akhirnya, Al-Roh Kudus berkarya beracara di dalam ibadah kami, bahkan di dalam setiap hati kami. Bawa jemaat-Mu, bawa umat-Mu berhimpun bersama-sama di tempat ini. Kami bersama-sama memuliakan nama Tuhan, berbuat bakti kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Siap hati kami mau menikmati lawatan-Mu, Engkau lebih dalam lagi. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari nyatakan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sambil bangkit berdiri kita katakan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
menyembahmu. Ku selalu sembah Kau yang layak Tuhan. Sebuah pujian kemuliaan hanya ku mau memuji Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima sebuah pujian kemuliaan hanya bagi Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima sebuah pujian kemuliaan hanya bagi Kau yang layak terima pujian. Kau yang layak terima sebuah pujian kemuliaan hanya bagi jadi hosana bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah yang disembah. Nyanyi hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji di atas segalanya Tuhan.
Kami akan melebihi lagi untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah Tuhan bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat disilahkan duduk kembali. Malam hari ini kita akan bersorak memuji membesarkan nama Tuhan. Karena Tuhan baik dalam diri kita. Kita akan melihat betapa baiknya Engkau Tuhan. Katakan bahwa kita tidak akan mengizinkan segala ketakutan dalam kehidupan akan merasuk kehidupan kita, tetapi sukacita melimpah Tuhan menjadi milik bagian kita. Mari katakan, takkan ku izinkan ketakutan.
Puji nama Tuhan. Silahkan duduk kembali. Malam hari ini kita akan menyiapkan kehidupan kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita lakukan pujian. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu ku hidup. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Engkau yang berkuasa, Amin. sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu. Karena salib-Mu.
Karena salib-Mu kami memperoleh kehidupan. Karena salib-Mu kami menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Engkau mau mati bagi setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami memperoleh keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Pada malam hari ini telah banyak pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Biarlah itu menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan Tuhan berkenan, Tuhan turun memberkati kami malam hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, mari Engkau sucikan, kuduskan setiap kami. Layakan kami untuk bersekutu dengan kebenaran-Mu yang dimana Engkau sendiri Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan tolong khususnya hamba-Mu yang akan berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu, hikmat-Mu ada di bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Supaya setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada malam hari ini itu menguatkan kami, bahkan merubah setiap kehidupan kami. Supaya setiap kami yang hadir malam hari ini Tuhan Yesus dipulihkan dengan kebenaran firman Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu Bapa. Kami serahkan Tuhan Yesus pemberitaan firman-Mu malam hari ini. Bahkan kelanjutan pelayanan kami Tuhan biar jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan Roh Kudus-Mu menolong kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara, pemuda remaja yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-19. Kita baca 2 ayat saja. Dari ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Perikop ini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Sakeus ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, tapi kita hanya baca 2 ayat ini. Ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Secara bersama-sama kita baca firman Tuhan ini. Saya undang kembali kita untuk bangkit berdiri menghormati kebenaran firman Tuhan. Ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Dalam bahasa Indonesia masa kini saya akan baca ayat 9 dan ayat 10 dikatakan. Lalu kata Yesus, pada hari ini engkau, dalam hal ini Sakeus, engkau dan seluruh keluargamu diselamatkan oleh Allah dan diberikan hidup yang baru, sebab engkau juga keturunan Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang sesat. Saudara, ada 2 hal yang saya ingin sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Dari ayat 9. Hal yang pertama, Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Bahasa Indonesia masa kini tadi katakan, pada hari ini engkau dan seluruh keluargamu diselamatkan oleh Allah dan diberikan hidup yang baru. Ini hal yang sangat penting untuk kita, saya dan saudara ketahui. Ketika seseorang menerima
secara pribadi Tuhan Yesus dalam hidupnya. Alkitab mencatat mengaku dengan mulutnya, percaya, imannya percaya kepada Tuhan Yesus. Alkitab katakan hari itu juga, saat itu juga, dia menerima kehidupan yang baru di dalam Kristus. Makanya jangan puas menjadi orang Kristen saja. Masuk gereja, nyanyi, nyembah Tuhan, bawa persembahan, nutup, pulang. Tiap minggu rutinitas ibadah yang kita jalani. Tuhan pernah menegur orang-orang Israel. Kamu menghampiri aku hanya dengan mulutmu saja. Kita lihat ayat itu dalam Injil Matius. Ini menjadi teguran bagi saya, menjadi teguran bagi kita gereja Tuhan di akhir zaman ini. Sebab begitu banyak orang Kristen yang hanya mengaku, yang hanya beribadah, mulutnya saja tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Dan Tuhan mencela orang-orang seperti itu. Matius pasal 15 ayatnya yang ke-8 dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Yesus menegur orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada masa itu. Bangsa ini memuliakan aku hanya dengan bibirnya saja. Tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Dan hal ini patut kita renungkan, saudara. Jangan sampai kehadiran kita dalam setiap ibadah ataupun yang kita lakukan di rumah kita masing-masing hanya sekedar kita memuliakan Tuhan hanya dengan bibir, tapi hati kita jauh daripada Tuhan. Ayat 9 dikatakan, percuma mereka beribadah kepadaku. Sia-sia mereka beribadah kepada Tuhan. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Percuma. Ini patut saya dan saudara renungkan. Patut kita waspadai. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan. Jangan sampai saya hanya beribadah, hanya memuliakan Allah dengan bibir. Hanya bermain musik, ya hanya kelihatan bermain musik, tapi hati jauh daripada Tuhan. Mari kita semua merenungkan akan hal ini. Percuma mereka beribadah kepada Tuhan. Saya percaya malam ini kita tidak mau ibadah kita menjadi sia-sia, amin. Saya percaya kita semua mau hadir pada malam hari ini, kita rindu menerima berkat daripada Tuhan. Berkat sorgawi, berkat rohani yang kita terima daripada Tuhan. Bukan menjadi satu kesia-siaan dalam kita menjalankan ibadah kita. Ketika seseorang mengaku dengan mulutnya dan hatinya percaya kepada Yesus, saat itu juga Alkitab mencatat, hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini. Lazarus maaf, Sakeus dan seluruh keluarganya memperoleh hidup yang baru. Amin. Hidup yang baru. Ketika seseorang menerima Yesus secara pribadi dalam kehidupan,
saat itu juga. Tidak menunggu waktu besok atau bulan depan atau tahun depan, tidak. Saat itu juga. Hari itu juga. Makanya ayat firman Tuhan dalam 1 Petrus atau 2 Petrus dikatakan, ketika engkau mendengarkan suara Tuhan pada hari ini, ketika engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jadi anugerah keselamatan itu selalu terbuka. Pintu anugerah itu selalu terbuka. Ketika hari ini, detik ini, engkau dan saya menerima Tuhan secara pribadi dalam hidupnya. Detik ini pun kehidupan yang baru engkau miliki dalam kehidupan. Alkitab katakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa itu? Hidup di dalam anugerah Tuhan. Hidup di dalam keselamatan. Alkitab katakan tadi ya, hari ini telah terjadi keselamatan. Bukankah keselamatan itu hal yang didambakan oleh semua manusia? Semua agama mengajarkan tentang keselamatan. Semua agama berbicara tentang keselamatan. Makanya kalau ada orang yang berkata sama ji, singkam maji. Saudara, dalam hal prinsip iman kekristenan kita, tidak ada yang sama. Tidak sama. Tidak sama. Keselamatan. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Coba kita lihat. Atau Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-4. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Kita baca ayat ini bersama-sama untuk kembali meneguhkan iman kita, percaya kita kepada Yesus. Kisah 4 ayat 12, baca sama-sama 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sangat jelas bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga. Siapapun juga. Selain di dalam Dia, yakni Yesus. Dalam bahasa Arab dikatakan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus itu. Siapakah jalan yang lurus itu? Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6 dikatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Itu Yesus katakan. Dengan kata lain, jalan yang lurus itu untuk menuju ke sorga hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tidak ada jalan yang lain. Karena ke Makassar bisa lewat darat, bisa lewat udara, bisa lewat laut. Itu jalan ke Makassar. Tapi untuk jalan menuju ke sorga hanya satu, saudara.
yakni ketika engkau percaya kepada Yesus, mengaku dengan mulutmu, menerima Yesus secara pribadi dalam kehidupanmu, saat itu juga engkau menerima anugerah keselamatan. Sakeus bagi orang Yahudi, dia adalah orang yang berdosa. Pekerjaannya adalah kepala pemungut cukai, kepala pemungut pajak. Sedangkan Matius yang disebut Lewi, dia bekerja sebagai pemungut pajak. Itu sangat dibenci oleh orang Yahudi. Apalagi kepalanya, apalagi pimpinannya, Sakeus kepala pemungut cukai. Tentunya orang yang paling najis bagi orang-orang Yahudi. Karena apa? Dia menjadi antek. Dia menjadi kaki tangan daripada orang-orang Romawi. Orang Romawi menjajah Israel pada masa itu. Dan yang memungut pajak untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, dipilih orang-orang. Ada Matius, dipilih Sakeus, dan lain sebagainya. Yang dicatat oleh Alkitab bekerja sebagai pemungut cukai. Dipilih orang-orang ini untuk ambil pajak cukai. Pungut. Kalau pajak harus 10% itu paling mahal. Atau 5% pajak yang harus mereka bayar kepada orang-orang Romawi. Tetapi Sakeus memungut lebih. Bukan cuma 5%. Dia bisa ambil 10%, dia bisa ambil pungut itu 20%. 5% dia setor kepada orang Romawi dan sisanya dia ambil untuk keuntungan, kekayaan. Makanya Alkitab katakan ayat 2, dia orang yang kaya. Tapi kekayaan yang dia miliki dia peroleh bukan kekayaan yang murni. Bukan kekayaan yang dia dapatkan hasil keringat. Tapi korupsi di dalamnya. Dia memeras orang. Makanya bagi orang-orang Yahudi, Sakeus adalah orang yang berdosa. Sakeus adalah orang yang najis. Sakeus adalah orang yang kotor, berdosa. Kalau kita lihat dalam ayatnya, ayatnya yang ke-7. Tetapi semua orang, ini orang-orang Yahudi yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi ini predikat Sakeus. Ketika Sakeus menerima Yesus ke dalam rumahnya, orang-orang bersungut-sungut. Dia Yesus ini kok mau menumpang di rumah orang yang berdosa. Saudara, arti nama Sakeus itu sangat bagus, saudara. Kalau ada yang George bisa kasih nama anaknya Sakeus kalau lahir. Sakeus Wenas. Arti namanya tahu? Makanya kau ketawa karena kau belum tahu arti namanya. Arti nama Sakeus adalah mulia dan benar. Murni, saleh, wah itu arti namanya. Murni, saleh. Habis saudara,
ternyata arti nama itu tidak sesuai dengan kenyataan yang dialami oleh Sakeus. Sakeus murni, saleh, tapi kehidupannya sebelum berjumpa dengan Yesus, dia adalah orang yang kotor, dia adalah orang yang najis, dia adalah orang yang berdosa. Arti namanya tidak sesuai dengan perbuatannya. Arti namanya tidak sesuai dengan tingkah lakunya, dengan perbuatan-perbuatan. Makanya Sakeus dicap sebagai orang berdosa. Tapi ketika dia menerima Yesus secara pribadi dalam kehidupannya, saudara, Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada engkau dan seluruh keluarga. Amin. Keselamatan itulah yang dinantikan oleh orang-orang banyak. Ada seorang anak muda yang kaya raya, Alkitab catat itu. Dia datang kepada Yesus. Dia bertanya kepada Yesus, guru yang baik, apakah yang harus saya lakukan supaya saya selamat? Ini seorang anak muda. Dia seorang yang kaya, bahkan dicatat dalam ayat yang lain, dia seorang pemimpin juga. Sudah masih muda, kaya lagi, dan dia seorang pemimpin. Bagi pemandangan saya, dia ini orang yang perfect, sempurna. Tapi kekayaannya ternyata membuat dia bertanya-tanya dalam hatinya. Sehingga dia datang bertanya kepada Yesus, guru yang baik, apa yang saya harus lakukan supaya saya selamat? Ternyata dia juga merindukan keselamatan itu. Tapi Rasul Paulus oleh ilham roh Allah, Efesus pasalnya yang kedua, keselamatan bukan kita dapatkan dari hasil kerja keras kita, dari perbuatan baik kita. Tapi keselamatan itu adalah anugerah, pemberian daripada Tuhan sendiri. Mari malam hari ini, ketika engkau dengarkan firman Tuhan, Alkitab katakan, coba kita baca ya. Haleluya. Ibrani pasal 3. Ibrani pasal 3 ayatnya yang ke-15. Ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ini pesan Tuhan. Ketika engkau mendengar hari ini adalah hari keselamatan itu, jangan keraskan hatimu. Saudara, tidak tunggu waktu besok
lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tidak. Tapi ketika engkau dan saya menerima Tuhan secara pribadi dalam kehidupan hari ini, keselamatan, hidup baru di dalam Tuhan Yesus engkau alami. Yang kedua, dalam ayat yang ke-9 tadi dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ada anak Abraham. Tidak ada catatan yang menjelaskan apakah Sakeus ini adalah keturunan daripada Abraham. Tidak ada catatan. Memang ada dicatat dalam Lukas yang kita sudah baca tadi. Tapi apakah benar Sakeus ini adalah generasi keturunan daripada Abraham? Ada dua hal yang saya ingin sampaikan kepada kita. Ada orang-orang Israel keturunan Abraham secara jasmani, tetapi ada orang-orang Yahudi dan termasuk saya dan saudara, kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Ya, tidak ada garis silsilah, kita tidak ada. Ya, tidak ada. Tapi secara rohani ada dua alasan yang saya ingin sampaikan kepada kita. Mengapa Sakeus disebut keturunan atau anak Abraham? Dalam hal rohani, yang pertama adalah iman Abraham. Abraham adalah bapa orang percaya. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 14 ayatnya yang ke-11. Bagian B saja. Roma 4, pasal 4 ayatnya yang ke-11 bagian B dikatakan, demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Demikianlah ia yang dimaksud di sini adalah Abraham. Abraham dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Keturunan Abraham, saya dan saudara tidak ada, secara lahiriah tidak ada. Tetapi dalam arti rohani adalah iman. Ibrani pasalnya yang ke-11, karena iman maka Abraham meninggalkan Ur Kasdim. Karena iman Abraham mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Ini keteladanan iman yang dimiliki oleh Abraham. Itu juga yang dimiliki oleh Sakeus. Karena orang ini anak Abraham. Apa? Dalam hal apa? Iman. Saudara, kita tahu tadi ya, kisah ini Sakeus. Kalau bukan karena iman, mustahil. Mustahil. Dalam ayatnya yang ke-8 kalau kita baca. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Setengah dari milikku, dari kekayaanku akan kuberikan kepada orang miskin. Setengah, saudara. Dia mau berikan kekayaannya kepada orang-orang miskin.
Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini perbuatan yang diperhitungkan oleh Tuhan sebagai tindakan iman. Tindakan iman. Ini diperhitungkan oleh Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Sakeus? Setengah dari kekayaanku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya ada seorang yang telah kuperas. Coba hitung. Bukan cuma 1-2 orang yang dia peras tentunya dengan pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Ada begitu banyak tentunya orang yang dia peras. Kerjanya sebagai pemungut cukai. Dia akan kembalikan 4 kali lipat. Ini tindakan iman. Dan itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Sakeus anak Abraham dalam hal rohani, keteladanan iman dan ketaatannya kepada Tuhan. Demikian pun saya dan saudara. Kita adalah keturunan Abraham yang bukan secara lahiriah, secara jasmani, tapi secara rohani. Ketika saudara dan saya menerima, beriman kepada Tuhan Yesus, tunduk dan taat melakukan firman Allah, kita adalah keturunan Abraham. Kita adalah anak-anak Abraham secara rohani. Yang kedua, arti yang kedua adalah ada satu kisah Lazarus dengan orang kaya. Lazarus yang miskin dan ada orang kaya. Setiap hari Lazarus berada di rumah orang kaya ini. Orang kaya itu Alkitab catat, dia memakai jubah ungu dan setiap hari diadakan pesta, dia makan minum pesta pora. Dan Lazarus ada di sana. Alkitab mencatat pada waktunya Lazarus meninggal dan dia ditempatkan di pangkuan Bapak Abraham. Kisah itu ada di dalam, coba kita lihat Injil Lukas yang sama. Pasal 16 ayat 19. Itu perikopnya orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ayat 19 sampai ayat 31. Tapi saya hanya baca di ayatnya yang ke 22. Ayat 22 dikatakan, kemudian matilah orang miskin itu, dalam hal ini Lazarus yang dimaksud. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Lazarus dibawa ketika dia mati, tubuhnya dikubur. Tubuhnya ada dikubur. Tapi rohnya, jiwanya dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Bapak Abraham. Sedangkan orang kaya, ayat 23, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ini 2 tempat, berbicara tentang 2 tempat. Abraham ada di sorga, sedangkan orang yang kaya tadi, dia ada di alam maut, neraka. Ada kesengsaraan di sana, ada penderitaan di sana. Ini 2 tempat. Ketika seseorang percaya kepada Yesus,
otomatis keselamatan menjadi bagian kehidupannya. Hari itu juga imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan yang kedua, sorga menjadi bagian daripada orang tersebut. Sorga. Lazarus dibawa ke pangkuan Bapak Abraham. Abraham ada di sorga. Lazarus pun ada di sana. Kitab mencatat hari ini telah terjadi keselamatan kepada Sakeus. Sebab Sakeus adalah anak Abraham. Artinya apa? Sorga menjadi bagian daripada Sakeus. Sekali lagi, sorga menjadi bagian daripada Sakeus. Karena apa? Iman, ketaatan kepada Tuhan. Saudara, sekali lagi, agama banyak berbicara tentang sorga. Banyak berbicara. Sekali lagi, firman Allah katakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Yesus ada di sorga. Kitab katakan, aku pergi ke sana. Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat. Injil Yohanes 14 ayat 1, 2, dan 3. Supaya di mana Yesus berada, kamu pun, saya, dan saudara yang setia sampai akhir hidupnya, beriman, percaya kepada Yesus, kita pun akan bersama-sama dengan Yesus memerintah di kerajaan sorga. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman Allah. Nah, malam hari ini, mari kita renungkan firman Allah. Kau jangan keraskan hatimu, ambil tindakan iman, tindakan untuk taat, sama seperti Sakeus yang mengambil keputusan untuk menerima Yesus secara pribadi dalam kehidupan. Alkitab katakan hari itu juga keselamatan, kehidupan yang baru dimiliki oleh Sakeus. Dan sorga menjadi bagian dalam kehidupan kala dia hidup setia sampai akhir hidup. Haleluya, haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Hamba-hamba Tuhan menyiapkan meja perjamuan. Mari nyanyikan pujian. Darahmu Yesus sucikan ide. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, haleluya, Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Dari awal nyanyikan pujian ini, sukacitaku penuh.
atas bukit Golgota. Darah itulah yang telah menyelamatkan kami. Darah itulah yang telah menebus kami, yang membawa kami kepada kehidupan yang kekal di dalam sorga. Kami menerima kehidupan yang baru di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk malam hari ini kembali kami akan bersekutu di dalam tubuh dan darah Tuhan. Berapa banyak kali kami makan dan minum darah Tuhan, kami memperingati akan kematian-Mu di atas kayu salib. Kami memperingati akan pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan kami, untuk membawa kami kepada jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami hamba-hamba-Mu, layakkan kami umat-umat-Mu yang akan menerima tubuh dan darah-Mu Bapa. Kau kuduskan pikiran kami, hati kami Bapa, sehingga malam hari ini dengan iman roti anggur ini bukan lagi roti dan anggur biasa, tetapi dengan iman adalah tubuh dan darah Yesus sendiri. Sekali layakkan kami hamba-hamba-Mu, layakkan kami umat-umat-Mu dari orang tua, pemuda remaja sampai kepada anak-anak sekolah minggu. Kau layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami siap menerima tubuh dan darah-Mu dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Nyanyikan pujian ini kembali. Sukacitaku penuh. Karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah. Menyanyi bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan. Haleluya, darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Dari awal nyanyikan pujian ini, sukacitaku penuh. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Haleluya. Ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh
bebaskanku. Darahmu Yesus ku bakar dan ku dijadikan. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan dan amin. Oh, bebaskanku. Darahmu Yesus ku bakar dan ku dijadikan, ku dijadikan, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Haleluya, haleluya. Mari angkat roti yang adalah tubuh Tuhan tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Haleluya. Kami mengucap syukur untuk tubuhmu yang telah dipecah-pecahkan bagi kami. Dengan iman, mari kita makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari angkat cawan darah Yesus tinggi-tinggi melebihi kepala kita sebagai penghormatan kita. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk darah-Mu yang telah tercurah bagi kami, Bapak. Dengan iman mari kita minum darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
awal nyanyikan pujian ini. Haleluya. 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 Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah melayakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Dipercaya Tuhan ada kekuatan baru, ada kehidupan yang baru yang kami peroleh dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah akan memperoleh kekuatan daripada Tuhan, yang susah akan menerima penghiburan daripada Tuhan, yang dalam beban berat akan memperoleh kelegaan daripada Tuhan. Kuasa oleh tubuh dan darah Tuhan menjamah setiap kami, memulihkan setiap kami yang ada. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu juga yang datang kepada kami malam hari. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih untuk sorga. Terima kasih untuk iman ketaatan yang ditunjukkan oleh Sakeus, oleh Abraham, oleh hamba-hamba-Mu, tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, yang pun menjadi teladan bagi kami sebagai umat-umat ketebusan-Mu di akhir zaman ini. Engkau memperhitungkan semuanya Bapa, jadi peringatan akan Tuhan, iman kami dan ketaatan kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam perjalanan kehidupan kami sehari-hari, ajar kami untuk tetap percaya kepada Engkau. Ajar kami untuk hidup dalam ketaatan akan perintah-perintah-Mu Bapa, supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Materaikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pedoman, suluh, pelita pada jalan-jalan. Berkati umat-umat-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Tak henti-hentinya kami berdoa bagi Bapak Nakamura Tuhan, bagi hamba-Mu juga Pendeta Haryanto, bahkan umat-umat Tuhan yang lain yang kami tidak sempat sebutkan satu persatu nama mereka. Jamahan kuasa Tuhan akan memulihkan mereka. Bagian-bagian tubuh yang sakit dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tambahkan iman, pengharapan dan kasih akan Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus berkata, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu sempurna. Demikian pun pengakuan dari kekasih-kekasih kami Bapa.
yang tak henti-hentinya terus memohon anugerah Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Kalaupun kesembuhan itu belum terjadi, belum kami alami, tetapi kami imani, kami percaya bahwa kesembuhan itu akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan. Lebih daripada itu, biarlah sukacita yang daripada Tuhan terus menjadi bagian kasih kekasih kami, bahkan menjadi bagian kehidupan kami semua. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami mau belajar untuk tetap mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat rohani yang kami sudah peroleh pada malam hari ini. Baik melalui kebenaran firman-Mu, bahkan melalui tubuh dan darah-Mu Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Malam ini kami akan lanjutkan ibadah kami dengan bawa korban persembahan kami. Tuhan memberkati tangan-tangan yang berkorban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Akan juga Tuhan memberkati yang masih ada pada tangan kami. Mampukan kami dengan hikmat Tuhan untuk mengelolanya sebagai mana yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan Bapa dalam kehidupan. Usaha pekerjaan kami, Tuhan kiranya akan memberkati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Lanjutkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita akan membawa korban persembahan kita. Mari kita lakukan pujian. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan.
memberkati persembahan kita dan kita akan mendengarkan warta kita sepanjang sepekan. Silakan. Puji nama Tuhan, karena ada kesalahan teknis, jadi saya akan membacakan di warta kita yang sudah dibagikan. Hari Jumat jam 3 sore ada doa dan puasa. Kemudian malamnya jam 6:30 malam ada persekutuan doa, dilanjutkan dengan latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah judul kegiatan kita selama sepekan. Hari Jumat pukul 3 sore doa dan puasa bersama. Pukul 6:30 malam persekutuan doa. Dan pukul 7:30 malam latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu pukul 6:30 malam latihan ibadah raya kedua. Hari Minggu pukul 8:30 pagi ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam ibadah raya kedua. ingin berterima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala bersama dengan Bapak Wakil Gembala dan Ibu Wakil Gembala bersama dengan Kak Eci dan adik-adik semua, seluruh jemaat Tuhan, atas segala perhatian yang diberikan kepada saya, baik melalui teguran, masukan, doa maupun doi selama saya berada di tempat ini, mulai dari TC, praktek sampai dengan praktek hari ini. Dan saya juga memohon maaf untuk semua kekurangan dan kelemahan saya selama bersama-sama dengan jemaat di tempat ini. Bahkan memohon dukungan doa untuk perjalanan kami pada hari Rabu, kalau Tuhan berkehendak kami akan jalan ke Makassar bersama Om Max dan Tante Ria bersama dengan Tirsa. Bahkan saya yang akan melanjutkan perjalanan ke Manado, kemudian ke Bitung untuk melanjutkan pendidikan saya di STT Rumah Murid Kristus Bitung. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan, bahkan terima kasih untuk kehadiran kita malam hari ini. Biarlah berkat Tuhan senantiasa menjadi milik bagian kita semua. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini dan doa berkat akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Mari nyanyikan pujian. Kau
Engkau Allah yang layak untuk disembah. Bagimulah pujian dan hormat. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Dan setiap umat-Mu yang hadir, kami percaya telah diberkati oleh Tuhan. Bahkan yang mengikuti kegiatan ini di rumah mereka, diberkati oleh Tuhan. Yang dalam kesakitan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam berbagai pergumulan, Engkaulah jawaban atas semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami bersyukur karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Dan malam ini Bapa, kami akan akhiri ibadah ini. Biarlah kiranya Tuhan menyertai umat-Mu yang akan kembali ke rumah. Biar pemeliharaan Tuhan sempurna terjadi bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga, kekasihku di dalam Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam rohnya yang kudus akan menyertai kita terus sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini dengan percaya semua yang ambil bagian dalam pelayanan, bahkan dalam ibadah, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Haleluya. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.